Suasana di dunia dakwah Islam di Indonesia tiba-tiba memanas. Sebuah pernyataan mengejutkan muncul dari Kiai Haji Imaduddin, seorang ulama yang dikenal tegas dalam menyuarakan pandangannya. Dengan nada lantang dan tanpa ragu, ia menantang Ustadz Abdul Somad UAS, salah satu dai paling berpengaruh di Indonesia, untuk memberikan dalil yang jelas mengenai status keturunan Ba'alawi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Pernyataan ini segera menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan, terutama di media sosial, tempat di mana potongan-potongan videonya tersebar luas. Dalam sebuah ceramah yang direkam dan diunggah ke berbagai platform, Kiai Haji Imaduddin terlihat berapi-api. Dengan sorotan mata tajam, ia menyatakan bahwa UAS boleh saja menjadi mukibin, istilah yang mengacu pada seseorang yang membela atau mendukung kelompok tertentu, termasuk membela kaum Ba'alawi. Namun, satu hal yang ia tekankan, jangan sekadar membela. Buktikan dengan dalil. Pernyataan ini langsung menyulut reaksi dari berbagai pihak, terutama dari kalangan habaib dan para pendukung UAS. Bagi Kiai Haji Imaduddin, persoalan ini bukan sekadar tentang kepercayaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ini adalah tentang kebenaran historis dan dalil syar'i. Ia menantang UAS untuk menyajikan bukti dari Al-Quran, hadis, atau sumber sejarah yang sahih yang menyatakan bahwa Ba'alawi memang benar cucu Rasulullah SAW. Ia bahkan menegaskan bahwa tanpa bukti yang kuat, klaim semacam itu seharusnya dipertanyakan. Sementara itu, suasana semakin panas di kalangan umat Islam. Sebagian besar masyarakat selama ini menerima keturunan Ba'alawi sebagai bagian dari zuriyah Rasulullah tanpa banyak bertanya. Namun, tantangan Kiai Haji Imaduddin mengguncang keyakinan tersebut. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah memang ada dalil kuat yang mendukung klaim tersebut? Ataukah ini hanya sekadar tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun? Di sisi lain, pendukung UAS tidak tinggal diam. Mereka menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad sudah berkali-kali dalam ceramahnya menyinggung soal keturunan Nabi yang tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk melalui jalur Ba'alawi. Namun, bagi Kiai Haji Imaduddin, ceramah atau pendapat pribadi tidak cukup. Yang ia tuntut adalah dalil tertulis dan sahih, sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh akal dan ilmu. Ketegangan semakin meningkat ketika berbagai tokoh Islam ikut memberikan komentar. Sebagian mendukung sikap Kiai Haji Imaduddin yang kritis, menganggapnya sebagai bentuk intelektualitas dalam beragama. Namun, sebagian lagi menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi memecah belah umat Islam dan merusak keharmonisan hubungan antara habaib dan masyarakat umum. Media sosial pun menjadi arena perdebatan sengit. Video ceramah Kiai Haji Imaduddin yang menantang UAS telah disebarkan ribuan kali, dengan berbagai tanggapan yang beragam. Di satu sisi, ada yang menganggapnya sebagai keberanian yang perlu diapresiasi, tetapi di sisi lain, ada yang menilai bahwa ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap habaib yang selama ini dihormati di Indonesia. Di tengah riuhnya perdebatan ini, banyak pihak menunggu bagaimana Ustadz Abdul Somad akan merespons. Apakah ia akan menjawab tantangan tersebut dengan dalil yang diminta? Ataukah ia akan memilih untuk diam dan membiarkan perdebatan ini mereda dengan sendirinya? Satu hal yang pasti, pernyataan Kiai Haji Imaduddin telah membuka kotak Pandora. Ia telah menantang sebuah keyakinan yang telah lama mengakar di tengah umat Islam di Indonesia. Apakah perdebatan ini akan membawa pencerahan atau justru menimbulkan konflik yang lebih besar? Semua mata kini tertuju pada Ustadz Abdul Somad dan bagaimana ia akan menjawab tantangan ini. Perdebatan ini bukan sekadar tentang sejarah. Ini adalah soal keabsahan nasab, keilmuan, dan kredibilitas dalam beragama. Di era digital seperti sekarang, masyarakat tidak lagi menerima sesuatu tanpa bukti yang jelas. Kiai Haji Imaduddin telah melemparkan bola panas, dan kini bola itu ada di tangan Ustadz Abdul Somad. Bagaimana langkah selanjutnya? Semua orang menunggu jawaban. Tantangan Kiai Haji Imaduddin terus bergema, mengguncang banyak pihak. Bukan hanya karena isi pernyataannya yang tajam, tetapi juga karena sosok yang ia tantang adalah Ustadz Abdul Somad, seorang dai kondang dengan jutaan pengikut setia. Bagi sebagian orang, ini adalah langkah berani yang patut diapresiasi, sebuah upaya menegakkan kebenaran. Namun, bagi sebagian lainnya, ini adalah serangan yang bisa memicu perpecahan besar di tengah umat Islam. Malam itu, di berbagai platform media sosial, diskusi semakin panas. Grup WhatsApp para santri, forum-forum keislaman, hingga ruang komentar di berbagai kanal YouTube dipenuhi perdebatan sengit. Ada yang menuntut UAS untuk segera menjawab,
ada pula yang menganggap pertanyaan Kiai Haji Imaduddin sebagai bentuk pembangkangan terhadap tradisi Islam yang sudah mengakar. Mengapa harus meragukan sesuatu yang sudah diterima ratusan tahun? Tanya salah satu netizen. Di tengah gelombang perdebatan, sejumlah ulama mulai angkat bicara. Sebagian dari mereka mendukung sikap Kiai Haji Imaduddin, menegaskan bahwa dalam Islam, segala sesuatu harus memiliki landasan dalil yang jelas. Jika memang Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah SAW, tentu harus ada bukti kuat, bukan sekadar klaim turun-temurun, ujar seorang ulama dari Jawa Timur. Namun, di sisi lain, ada pula yang menilai bahwa pernyataan Kiai Haji Imaduddin bisa mencederai hubungan antara habaib dan umat Islam di Indonesia. Sementara itu, di berbagai pesantren dan majelis ilmu, nama Kiai Haji Imaduddin terus diperbincangkan. Banyak yang kagum dengan keberaniannya, tetapi tidak sedikit pula yang mulai mengkritiknya secara terbuka. Ini bukan sekadar soal dalil, ini soal adab terhadap habaib, ujar seorang tokoh habaib yang merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut. Jika Kiai Haji Imaduddin ingin mempertanyakan, seharusnya ia menggunakan cara yang lebih halus, bukan dengan nada menantang. Di sisi lain, tekanan semakin besar terhadap Ustadz Abdul Somad. Publik menunggu-nunggu bagaimana ia akan menjawab tantangan ini. Akan tetapi, hingga saat ini, UAS belum memberikan tanggapan resmi. Apakah ia sedang mencari dalil yang kuat? Ataukah ia memilih untuk tidak melayani tantangan ini karena khawatir akan memicu perpecahan yang lebih besar? Namun, keheningan UAS justru membuat spekulasi semakin liar. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah benar tidak ada dalil yang mendukung keturunan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Bahkan, ada yang mulai berasumsi bahwa UAS sengaja diam karena sadar bahwa ini adalah topik yang sangat sensitif. Jika ia menjawab, maka perdebatan bisa semakin membesar. Jika ia diam, maka akan muncul anggapan bahwa tidak ada dalil yang bisa membuktikan klaim tersebut. Seiring waktu, tekanan pun merambat ke komunitas habaib di Indonesia. Banyak dari mereka yang merasa bahwa tantangan ini bukan sekadar pertanyaan, tetapi serangan langsung terhadap legitimasi keberadaan mereka sebagai zuriyah Rasulullah. Mereka pun mulai menyusun langkah, mengadakan diskusi internal untuk menentukan respons yang tepat. Apakah mereka akan menghadapi Kiai Haji Imaduddin secara terbuka? Ataukah mereka akan membiarkan perdebatan ini mereda dengan sendirinya? Sementara itu, suasana semakin panas di berbagai kajian Islam. Di beberapa forum diskusi, muncul gagasan untuk mengadakan debat terbuka antara Kiai Haji Imaduddin dan Ustadz Abdul Somad. Gagasan ini langsung menuai pro dan kontra. Jika memang ada dalil yang jelas, mengapa takut berdebat? Ujar seorang netizen. Namun, pihak lain memperingatkan bahwa debat semacam ini bisa semakin memperkeruh keadaan dan justru menjauhkan umat dari substansi ajaran Islam. Dalam situasi yang semakin menegang ini, satu pertanyaan besar terus menggantung di benak banyak orang, akankah Ustadz Abdul Somad menjawab tantangan ini? Ataukah ia akan membiarkan perdebatan ini berlalu tanpa jawaban? Apapun yang terjadi selanjutnya, jelas bahwa tantangan Kiai Haji Imaduddin telah membuka pintu perdebatan yang selama ini jarang disentuh secara terbuka. Kini, umat Islam di Indonesia menunggu dengan napas tertahan. Akankah ada jawaban yang bisa memuaskan semua pihak? Ataukah ini hanya awal dari perpecahan besar yang bisa mengubah cara pandang umat terhadap habaib dan keturunan Nabi? Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, dan waktu yang akan menentukan jawabannya. Hari-hari berlalu, tetapi jawaban yang dinantikan dari Ustadz Abdul Somad UAS tak kunjung datang. Publik semakin gelisah. Keheningan ini justru membuat suasana semakin panas. Apakah UAS sedang menyusun jawaban yang tak terbantahkan? Ataukah ia memilih untuk tidak menanggapi tantangan Kiai Haji Imaduddin demi menghindari perpecahan yang lebih besar? Sementara itu, di berbagai forum keislaman, spekulasi semakin liar. Beberapa tokoh Islam mencoba menengahi, mengimbau agar perdebatan ini tidak berujung pada konflik antar ulama. Namun, bagi para pendukung Kiai Haji Imaduddin, diamnya UAS dianggap sebagai bukti bahwa tidak ada dalil yang cukup kuat untuk membuktikan klaim keturunan Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kondisi ini membuat tekanan terhadap UAS semakin besar. Beberapa jamaah setianya mulai meminta klarifikasi. Di masjid-masjid, di pesantren, di setiap kajian yang membahas sejarah Islam, pertanyaan yang sama terus bergema, di mana dalilnya? Beberapa pengikut UAS bahkan merasa resah, khawatir jika beliau tidak segera menjawab, kepercayaan masyarakat terhadapnya bisa terguncang. Namun,
Ada pula yang menilai bahwa keheningan UAS bukanlah tanda ketidakmampuan. Sebaliknya, mereka percaya bahwa UAS sedang menimbang langkah dengan sangat hati-hati. Jika ia menjawab dengan dalil yang kuat, maka ia akan menegaskan posisi Habaib sebagai zuriyah Rasulullah. Namun, jika ia gagal menghadirkan dalil yang tak terbantahkan, ini bisa menjadi pukulan telak bagi keyakinan yang sudah mengakar selama berabad-abad. Di tengah ketegangan ini, sebuah isu baru mulai mencuat. Konon, ada sekelompok habaib yang tengah bersiap untuk bertemu langsung dengan UAS. Pertemuan ini disebut-sebut sebagai upaya untuk merumuskan respons yang tepat terhadap tantangan Kiai Haji Imaduddin. Apakah mereka akan meminta UAS untuk berdiri membela Ba'alawi? Ataukah mereka justru akan menempuh jalur damai dan menghindari konfrontasi lebih lanjut? Sementara itu, Kiai Haji Imaduddin tidak tinggal diam. Dalam beberapa kesempatan, ia kembali menegaskan bahwa pertanyaannya bukanlah bentuk penghinaan terhadap habaib, melainkan ujian bagi keabsahan ilmu dan sejarah Islam. Jika memang ada dalilnya, mengapa tidak ditunjukkan? Mengapa memilih diam? Ujarnya dalam sebuah ceramah yang kembali viral. Di media sosial, perdebatan terus memanas. Tagar-tagar mana dalilnya menjadi trending, dengan ribuan warganet menantikan jawaban dari UAS. Sebagian besar berharap agar dai kondang itu segera angkat bicara, sementara yang lain mulai mempertanyakan mengapa isu ini dibiarkan menggantung begitu lama. Sejumlah pengamat Islam mulai melihat bahwa perdebatan ini tidak hanya sekadar tentang dalil. Ini adalah pertarungan intelektual antara dua tokoh besar yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Kiai Haji Imaduddin berdiri sebagai suara yang menuntut kejelasan, sementara UAS, dengan jutaan pengikut setianya, berada di posisi yang harus menentukan langkah dengan penuh kehati-hatian. Di tengah gejolak yang semakin membesar, satu pertanyaan terus menggantung di udara, apakah UAS akan berbicara, ataukah ia akan terus diam dan membiarkan perdebatan ini berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dikendalikan. Hari-hari berlalu, tetapi satu hal semakin jelas, jawaban yang dinantikan dari Ustadz Abdul Somad bukan sekadar jawaban ilmiah, melainkan juga penentu arah bagi keyakinan umat Islam di Indonesia. Di tengah keheningan Ustadz Abdul Somad UAS, yang masih belum memberikan jawaban, perhatian mulai bergeser ke inti dari perdebatan ini, apakah benar ada dalil yang menyatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan ini mengguncang fondasi keyakinan banyak orang, terutama mereka yang selama ini menerima klaim tersebut tanpa pernah mempertanyakannya. Beberapa sejarawan Islam dan ulama mulai turun tangan untuk menjelaskan asal-usul Ba'alawi. Menurut catatan sejarah yang sering dikutip, Ba'alawi adalah keturunan dari Sayyid Alawi bin Ubaidillah, yang merupakan cicit dari Imam Ahmad Al-Muhajir, seorang keturunan Imam Husain bin Ali. Rangkaian nasab ini diakui oleh banyak habaib di Hadramaut, Yaman, dan diyakini telah terjaga selama berabad-abad. Namun, bagi Kiai Haji Imaduddin dan para pendukungnya, catatan sejarah semacam ini belum cukup. Mereka menuntut dalil yang lebih kokoh, bukan sekadar riwayat yang diwariskan turun-temurun tanpa bukti tertulis yang benar-benar autentik dari sumber utama Islam, seperti Al-Quran atau hadis yang sahih. Dalam kajian-kajian keislaman yang mendalami silsilah, ada beberapa hadis yang sering dikutip untuk mendukung klaim bahwa keturunan Nabi tetap ada hingga hari ini. Salah satunya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Aku tinggalkan dua hal berharga di antara kalian, kitabullah dan keturunanku." Hadis ini kerap dijadikan dalil bahwa keturunan Nabi akan tetap ada hingga akhir zaman. Namun, Kiai Haji Imaduddin menilai bahwa hadis ini masih perlu dikaji lebih dalam apakah benar-benar bisa dijadikan bukti spesifik untuk mendukung klaim keturunan Ba'alawi. Sementara itu, kelompok habaib mulai merapatkan barisan. Beberapa di antara mereka merasa bahwa perdebatan ini bukan hanya soal dalil, tetapi juga soal kehormatan keluarga mereka. Jika nasab kami diragukan, bagaimana dengan ratusan tahun penghormatan yang diberikan kepada para habaib di Indonesia? Ujar salah satu tokoh habaib yang diwawancarai oleh media Islam terkemuka. Di sisi lain, beberapa ulama mencoba bersikap netral. Mereka mengimbau agar perdebatan ini tetap dalam koridor ilmiah dan tidak berujung pada fitnah atau perpecahan. Namun, kenyataannya, perdebatan ini sudah terlanjur membesar. Bahkan, ada desakan dari beberapa kalangan agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen silsilah yang selama ini dijadikan dasar pengakuan nasab habaib. Media sosial semakin dipenuhi oleh diskusi dan perdebatan.
Pendukung Kiai Haji Imaduddin merasa ini adalah momentum penting untuk menggali lebih dalam tentang kebenaran sejarah, sementara para pendukung Habaib menganggap ini sebagai bentuk penghinaan terhadap Suriah Rasulullah. Situasi ini semakin panas ketika beberapa tokoh Habaib mulai secara terbuka menyatakan bahwa mempertanyakan nasab mereka sama saja dengan meragukan janji Allah untuk menjaga keturunan Nabi. Di tengah situasi yang semakin tegang, muncul usulan agar diadakan forum ilmiah terbuka yang melibatkan sejarawan Islam, ulama, dan ahli genealogis untuk membahas keabsahan keturunan Ba'alawi secara lebih objektif. Namun, apakah forum ini benar-benar bisa berjalan dengan damai, atau justru akan memperuncing perbedaan yang ada? Kini, umat Islam di Indonesia berada di persimpangan sejarah. Apakah perdebatan ini akan membawa pencerahan dan membuka wawasan baru tentang sejarah Islam? Ataukah ini justru akan menimbulkan perpecahan yang lebih dalam antara Habaib dan umat Muslim lainnya? Jawaban atas pertanyaan ini masih menggantung, menunggu bagaimana para tokoh utama dalam perdebatan ini akan melangkah selanjutnya. Demikian pembahasan kita hari ini tentang perdebatan besar yang tengah mengguncang dunia dakwah Islam di Indonesia. Tantangan Kiai Haji Imaduddin terhadap Ustadz Abdul Somad telah membuka diskusi luas tentang keabsahan nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Apakah UAS akan segera memberikan jawaban? Ataukah perdebatan ini akan terus berlanjut tanpa kepastian? Semua masih menjadi tanda tanya besar. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru di channel ini. Jika kalian punya pendapat atau pandangan tentang perdebatan ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berpikir kritis dan jaga persatuan umat.